Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Bank Utama Bank Nusamba, yang kami hormati Ibu Fitrianingsih, Direktur Bank Nusamba, serta seluruh teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, puji syukur kehadirat Allah, mudah-mudahan niat kita, ibadah kita, taklim kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, mari kita baca ayat yang akan kita pelajari, surat Ali Imran ayat 145. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nutihi minha wa man yurid thawabal akhirati nutihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu Rabbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Baik. Surat Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin, dan tidaklah adalah bagi setiap jiwa antamuta untuk mati illa biidnillahi kecuali dengan izin Allah. Kitabam muajjala, ketetapan yang sudah ditetapkan waktunya. Wa may yurid thawabad dunya, dan barang siapa yang menghendaki balasan dunia,
nu'tihi minha, kami akan memberikannya darinya. Wa may yurid thawabal akhirati, dan siapa yang menghendaki balasan akhirat, nu'tihi minha, kami akan memberikannya darinya. Wa sanadzis syakirin, dan akan kami balas orang-orang yang bersyukur. Baik. Ya. Ayat ini masih erat hubungannya dengan peristiwa perang Uhud. Ya. Banyak orang yang takut perang karena takut mati. Padahal perang belum tentu menjadikan seorang menjadi mati. Ya. Kalau perang itu harus mati, ya, maka nggak ada yang menang nanti. Jadi perang itu pun belum tentu menjadikan sebab seseorang itu meninggal. Tapi ada pula yang perang menjadikan orang itu meninggal. Maka Allah menjelaskan, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Tidaklah adalah bagi setiap jiwa itu untuk mati kecuali dengan izin Allah. Artinya kalau Allah belum mengizinkan seseorang itu mati, meskipun dibunuh tetap tidak akan mati. Berapa banyak orang yang ditembak tidak mati, tetapi berapa banyak orang yang sehat tapi langsung mati. Memang karena jatahnya sudah habis, umurnya sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah yang menjadi rahasia ilahi tentang ajal. Khalid bin Walid, ya, itu jenderal. Kalau perang itu menang terus. Jadi perang kalau dipimpin oleh Khalid bin Walid itu pasti menang. Sampai Umar bin Khattab mencopot jabatan beliau, ya, menghentikan Khalid bin Walid menjadi jenderal tanpa pemberitahuan, pokoknya ini harus dicabut, ini harus dilengser dari jenderalnya tanpa sepengetahuan Khalid bin Walid. Padahal saat itu perang kalau dipimpin dia pasti menang terus itu. Alasannya khawatir nanti akan menjadi kultus. Para sahabat nanti akhirnya mengatakan pokoknya kalau nanti yang memimpin Khalid pasti menang. Nah ini kan bahaya. Sehingga akan menafikan kekuatan dari Allah. Tidak tergantung kepada Allah tapi tergantung kepada Khalid. Nah, maka kemudian dicopot jabatannya oleh Umar bin Khattab. Padahal saat terkenalnya dan saat jaya-jayanya. Ya biasa saja para sahabat seperti itu. Nah, kalau sekarang kan ya, repot ya seperti itu. Biasanya kalau itu terus maju lagi kan begitu. Ya. Jadi Khalid bin Walid yang dielu-elukan itu sangat-sangat mengharapkan meninggal di medan tempur. Karena jenderal itu kan sangat-sangat bangga dan mulia kalau meninggal di medan perang. Tapi nyatanya Khalid bin Walid itu malah meninggalnya itu di tempat tidur. Padahal sangat-sangat ingin meninggal syahid seperti para sahabat yang lain. Itulah yang namanya ajal, kita nggak ngerti. Pengen meninggal syahid tapi malah meninggalnya di tempat tidur. Padahal berapa anak panah yang pernah menancap di tubuhnya Khalid bin Walid. Ya, sampai ada yang di tenggorokan itu lubang, tetapi tidak mati. Ya. Ini salah satu rahasia ilahi. Maka Allah menyampaikan tidaklah adalah bagi seorang diri untuk mati kecuali dengan izin Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti merasakan mati. Ya, kemarin ada seorang anak SD umur 10 tahun meninggal dunia. Ya, karena sakit. 10 tahun kan masih sangat muda sekali. Ya. Tapi ada yang umur 70 tahun sakit tapi enggak meninggal. Ya. Artinya memang itu belum sampai ajalnya.
Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, ya, itu kematian yang akan menjemput kalian. Sehingga kita hanya bisa mempersiapkan diri, hanya bisa untuk menjaga iman kita, jangan sampai pas meninggal dalam keadaan tidak beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi ini yang kita perhatikan, bahwa setiap diri nanti pasti akan mengalami kematian, dan itu biidznillahi, dengan izin Allah. Ya. Kitabam muajjala, satu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajalnya itu sudah ditetapkan. Lah, ajal itu seiring dengan rizki yang Allah berikan. Kalau rizkinya habis berarti ajalnya habis. Kalau rizkinya masih berarti ajalnya masih. Berarti antara ajal dengan rizki itu beriringan, seiring sejalan. Kemudian ada standar ajal bagi umatnya Nabi Muhammad, umurnya adalah baina sittina wa sab'in. Jadi umur umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Ya, rata-rata begitu. Kalau ada yang lebih itu bonus. Ya, tapi kalau yang kurang, nah, itu sudah takdir. Maka rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70 tahun. Ya. Itu untuk apa? Peringatan kita, hati-hati. Oh, umurnya sudah 60, oh umurnya 50 gitu. Ya, berarti sebentar lagi akan meninggal. Ya, maka orang-orang yang di atas 40 tahun itu sudah harus hati-hati. Ya, sudah harus banyak memperhatikan masalah akhirat. Jangan sampai umur 40 tahun masih terus, ya, ingin mengejar dunia tanpa memperhatikan akhirat. Akhirnya nanti pas meninggal, pas nyesel. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kemudian wa may yurid sawabad dunya, dan barang siapa yang menghendaki balasan dunia, yang ingin mendapatkan kenikmatan dunia, janji Allah apa? Nu'tihi minha, kami pasti akan memberikannya. Wa may yurid sawabal akhirati, dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, kami pun akan memberikannya. Jadi apa yang kita mau, Allah pasti penuhi. Kalau ingin dunia, Allah kasih dunia, tapi sedikit. Kalau ingin akhirat, Allah pun pasti akan berikan kita akhirat. Dan akhirat jauh lebih baik dibandingkan dunia. Ya, sayangnya sekarang ini banyak yang menginginkan dunia tapi enggak menginginkan akhirat. Dalam satu hadis sahih disebutkan, mangkanatid dunya hammahu. Ya, siapa yang menjadikan dunia itu menjadi tujuannya, dunia menjadi tujuannya, farakallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Ya, jadi kalau orang itu orientasinya hanya dunia, gimana dapat uang, gimana dapat harta, gimana dapat kaya, maka farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran itu di depan kedua matanya. Ya, ini ancaman ya. Jadi kalau orang itu urusannya hanya dunia, Allah akan menjadikan, ya, fakrahu, kefakirannya ada di depan penglihatannya meskipun dia kaya. Ya. Kemudian walam ya'tihi dunya, ya, walam ya'tihi minad dunya, dan tidak datang kepadanya dari dunia itu illa ma katabalahu, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan baginya. Ya. Jadi
orang yang orientasinya hanya dunia saja, Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan sulitkan urusannya dan Allah akan jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Itu kalau urusannya hanya dunia. Waalaikumsalam. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang niatnya itu adalah untuk akhirat, niatnya hanya untuk akhirat, jama'allahu lahu amrahu. Allah akan kumpulkan urusannya, Allah mudahkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan buat hatinya itu menjadi kaya. Ya, jadi kalau fakir itu dibuat di mata, tapi kalau kaya itu dibuat di hati. Ya, jadi ternyata kaya dan miskin itu hanya soal pandangan sama hati. Ya, maka orang yang kedunian, artinya yang hanya menginginkan dunia, itu dia nggak pernah puas karena dia melihat dengan matanya. Ya, tapi kalau orang kaya itu dibuat langsung dimasukkan ke dalam hati, ya, sehingga dengan hatinya itu dia merasa cukup menjadi qanaah. Ya. Ini menjadi satu perbedaan yang mendasar orang yang orientasinya dunia sama orang yang orientasinya akhirat. Ya. Yang orientasinya dunia capek, ya, capek kerja siang malam, nanti hasilnya ya tidak memberikan banyak keberkahan. Tapi kalau orang yang mengejar dunia sewajarnya saja, dia merasa cukup, ya alhamdulillah ya, dicukupkan oleh Allah. Dan waktunya bisa bermanfaat, bisa sempat sholat jamaah, bisa bergaul dengan anak dan istri, bercanda dengan anak dan istri. Seneng gitu. Wah, ini sudah ngejar dunia, nggak sempat bergaul dengan keluarga, nggak sempat baca Quran, nggak sempat sholat jamaah. Ini kan rugi, ya. Namanya rugi dunia dan akhirat. Ya. Jadi Allah menghendaki, ya, siapapun yang menghendaki balasan dunia, nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Yang menghendaki pahala akhirat pun Allah akan berikan kepadanya. Ya, ingat ketika perang Uhud kemarin kita jelaskan bagaimana para sahabat yang sudah dipesan oleh Rasul jangan turun apapun yang terjadi. Tapi ketika melihat harta melimpah, harta rampasan, ya, itu banyak orang-orang yang tergiur. Apalagi yang sejak awal orientasi perang itu adalah dapat harta rampasan. Maka ketika kaum kafir sudah pergi, kalah begitu, langsung orang-orang yang orientasinya dunia tadi mengejar menyerbu harta rampasan. Nah, tapi yang taat kepada perintah Rasul, maka dia tetap ada pada posisi yang ditetapkan. Jadi itu penting ya, orientasi ataupun persepsi. Ya, kalau memang persepsi kita hanya dunia, Allah pasti kasih juga. Ya, kalau orientasinya akhirat, Allah kasih juga. Kalau orientasinya dunia dan akhirat bagaimana? Allah kasih juga. Ya, maka di surat Al-Baqarah yang pernah kita pelajari, ketika bahas tentang masalah haji, ada salah satu doa yang diucapkan Rabbana atina fid dunya. Titik tapi enggak pakai hasanah. Ya, Rabbana atina fid dunya. Maka janji Allah wa malahu fil akhirati min khalaq. Minta dunia tak kasih dunia, tapi kalian enggak dapat akhirat. Tapi yang di bawahnya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia minta kepada Allah, ya Allah beri kami dunia yang baik. Wabil akhirati hasanah, dan akhirat juga kebaikan. Bahkan ditambahi waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ya. Jadi
Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Ingin dunia, kasih dunia. Ya, maka enggak heran kalau orang-orang yang enggak sholat, orang-orang yang enggak Islam, ya, itu mereka rajin bekerja, ya dapat banyak gitu. Cuman masalahnya berkah apa tidak. Jika orang yang sudah diorientasikan kepada dunia tadi, disibukkan dengan dunia, akhirnya melupakan akhirat. Ya, sholatnya ya tercecer, ya, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Kemudian ayatnya ditutup wasanad zisyakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, orang yang pandai bersyukur, Allah akan berikan balasan yang terbaik. Dan syukur itu adalah cara Allah untuk menambahi nikmatnya. Kalau orang itu pandai bersyukur, maka Allah akan tambahi lagi. La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah, ya. Jadi siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahi nikmatnya. Ya, tapi kalau kufur nikmat, ya Allah akan ganti, ya, rasa nikmat itu dengan azab. Itu kalau kufur nikmat. Ya, jadi ayat yang ke-145 mengingatkan yang pertama tentang masalah ajal, kematian. Ya, perang belum tentu mati. Bahkan yang enggak perang di rumah boleh jadi, ya, dia malah mati. Ya, maka jangan jadikan alasan aku nek perang nanti mati bagaimana? Belum tentu. Ya, justru kalau mati malah syahid. Ya, maka menjadi motivasi untuk berperang di jalan Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa ka'ayyim min nabiyyin, dan berapa banyak dari nabi, ya, berapa banyak dari nabi yang dulu sampai Nabi Muhammad qatala, ikut berperang. Ya, nabi itu ya ikut berperang. Ya, ma'ahu, bersama nabi, ribbiyuna katsirun, pasukan yang beriman, yang bertakwa, yang jumlahnya juga banyak. Ya. Jadi para nabi itu kalau perang itu tidak kemudian tinggal di rumah terus perintah kamu perang sana, enggak seperti itu. Nabi pun juga ikut, ya, terjun memimpin peperangan, ya, sehingga para sahabat itu merasa, ya, diberikan teladan, diberikan contoh langsung oleh nabinya, sehingga tidak ada keraguan, ya, untuk perang bersama dengan Nabi. Ya, jadi beda dengan mungkin raja-raja itu, ya. Kalau perang terus yang diutus adalah jenderalnya atau patihnya, ya, rajanya tinggal di istana. Nah, ya sekarang kan seperti itu. Sehingga kalau yang meninggal dulu ya prajuritnya sama, ya, jenderal-jenderalnya. Tapi jenderal aja kadang dia tinggal aja di markas itu kan, tinggal mantau saja. Inilah yang membedakan Nabi dengan yang lainnya. Jadi Nabi pun juga ikut berperang, ya, dan dengan pasukan yang banyak. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillahi, dan mereka, ya, tidak merasa lemah terhadap apa yang menimpa mereka. Ya, jadi ketika perang, meskipun kondisinya tertekan, ya, meskipun kondisinya itu berat, contoh misalnya perang Badar, itu jumlahnya kaum muslimin kan sedikit dibandingkan kaum kafir. Bisa dikatakan 3-1, ya, 300 lawan 1000. Ya. Itu tetap optimis, ya, yakin kalau Allah pasti akan menurunkan pertolongan. Maka fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Nabi itu menggerakkan, memotivasi, jangan menyerah, ya. Wama wahanu, jangan merasa lemah, jangan merasa hina, karena kita berada fi sabilillah, berada di jalan Allah. Masalah menang, masalah kalah itu serahkan ke Allah. Yang penting kita melaksanakan tugas kita, yaitu berusaha.
Ya, selebihnya nanti Allah yang ya, melaksanakan. Jadi kalau ada satu amal yang baik bersama-sama, ya, kayaknya kok tidak mungkin kalau dilakukan dengan beberapa orang saja, jangan merasa lemah. Ya, pasti Allah akan berikan kemudahan. Contoh misalnya mau bangun masjid, ya, nggak ada masjid dalam satu desa itu. Ya, anggarannya ketok nih, masjid itu 1M, 2M ya kan. Ini sudah, wah ini siapa? Masyarakatnya masyarakat minus. Kira-kira gimana mau bangun masjid seperti itu? Nah, akhirnya terus merasa lemah, nggak usah wayah daripada repot, engkau jadi malah izin dan seterusnya. Maka orang yang seperti itu kalah sebelum bertanding. Lalu sebaiknya bagaimana? Lanjutkan saja. Ya. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Jangan merasa lemah ketika berada di jalan Allah. Pasti nanti Allah berikan jalan. Allah berikan bantuan lewat orang lain. Yang penting istiqomah dalam perjuangan. Ya. Yang dilalah nanti ada yang ngasih donatur, ada yang ngasih semen, ada yang ngasih botol. Itu sering kami mengalami hal yang seperti itu. Yang penting nekat fisabilillah. Ya. Yang penting nekat fisabilillah. Ya. Ya harus ada nekatnya juga, bukan hanya fisabilillah tapi nekat fisabilillah. Allah pasti akan berikan kemudahan. Maka alhamdulillah jadi masjidnya. Ya, jadi sekolahannya. Itu ya, jadi harus ada optimisme ya ketika bersama dengan Allah. Rasul sudah memberi contoh begitu. Contoh lain misalnya perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu satu posisinya paceklik. Dua tempatnya jauh di Tabuk itu kurang lebih 600 kilometer sampai 800 ya 800-an kilometer dari Madinah. Ya, Tabuk gitu. Yang ketiga cuaca panas. Ya. Yang keempat Madinah saat itu sedang musim panen. Kan repot ya. Ya, susah orang itu kemudian diyakinkan, ayo kita perang. Pasti alasannya, waduh aku mau panen ini. Ya. Satu tempatnya jauh, dua panas, tiga ya, kondisinya paceklik. Nah, akhirnya banyak yang orang-orang munafik itu enggak mau ikut perang. Nah, tapi Rasul meyakinkan, ayo kita pasti bisa mengalahkan Romawi saat itu yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kaum muslimin. Ya, tapi sekali lagi Allah meyakinkan fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Jangan merasa lemah ketika menimpa mereka di jalan Allah. Wa madzaufu dan jangan merasa lemah, jangan merasa hina, jangan merasa lemah. Wa mastakanu dan jangan pernah menyerah. Ya, ini satu kunci dalam perjuangan ya. Berjuang di jalan Allah itu fama wahanu wa madzaufu wa mastakanu. Jangan lemah hati, jangan lemah fisik, jangan pernah menyerah. Ya, ini semboyan para pejuang seperti itu. Kenapa? Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Ya, dalam perjuangan itu butuh kesabaran. Ya, dalam menegakkan ya, kemenangan di muka bumi ini juga butuh kesabaran. Perjuangan tidak mungkin berhasil tanpa kesabaran. Ya, jadi bagaimana Allah itu suka sekali orang-orang yang sabar, luar biasa. Ya, jadi teman-teman semuanya, ini perang Uhud memberikan pelajaran penting kepada kita. Ya, jangan sampai musibah-musibah yang menimpa itu menjadikan lemah, menjadikan kita menyerah. Karena apa? Karena Allah enggak suka orang-orang yang putus asa. Tapi Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Yang kalau dia berusaha, dia sungguh-sungguh disertai dengan kesabaran. Coba lihat ucapan mereka. Ini ucapan orang-orang yang sabar itu. Ya, ucapan mereka adalah wa ma kana qaulahum
ya, dan tidaklah adalah ucapan mereka, ya, ucapan orang-orang yang beriman, ucapan orang-orang yang sabar tadi, illa an qalu, kecuali untuk mereka berkata, Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya, jadi orang yang sabar itu selalu minta ampun kepada Allah barangkali ada kesalahan sampai kemudian menjadi musibah. Ya, mungkin ada kekeliruan sehingga menjadi kalah. Maka dia langsung minta ampun kepada Allah. Ya. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah bagi kami dosa kami. Yang kedua apa? Wa israfana. Ya. Fi amrina, dan berlebih-lebihan kami dalam urusan kami. Mungkin selama ini terlalu mementingkan kehidupan dunia. Mungkin kurang bersatu, ya, mungkin kurang sungguh-sungguh, maka minta ampun kepada Allah dalam berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan yang ketiga, minta kepada Allah wasabbit aqdamana, ya Allah, kokohkan pendirian kami yang berada di jalan-Mu. Ya, minta kepada Allah diteguhkan hatinya, apapun yang terjadi biar tetap fisabilillah. Ya, jangan berpaling dari jalan Allah meskipun itu berat. Dan yang terakhir, wangsurna 'alal qaumil kafirin, minta kepada Allah agar ditolong dari kaum orang-orang yang kafir. Ini doanya orang-orang yang sabar tadi. Ya, jadi orang yang sabar itu selalu introspeksinya ke dalam. Ya, orang sabar itu selalu, dia kurang ini saya kurang ini, sehingga dia memperbaiki terus, evaluasi terus. Ya, jadi orang yang sabar itu orang yang pandai mengevaluasi diri. Ya, muhasabah dirinya kuat. Maka dia minta ampun kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Yang kedua, ya, juga mengevaluasi barangkali banyak kesalahan sehingga minta kepada Allah, wa israfana fi amrina, ya Allah, ampuni kami dosa kami dan sikap berlebih-lebihan kami selama ini. Mungkin tidak taat, salatnya kurang tepat dan seterusnya, minta kepada Allah diampuni dari berlebih-lebihan dalam urusan kami. Kemudian yang ketiga tadi, minta diteguhkan pendiriannya, hatinya. Karena hati itu mudah sekali bergoyang, ya. Hati itu mudah sekali berubah. Ya, kadang sekarang taubat itu, ya, besok sudah kumat. Ya, sekarang sungguh-sungguh ibadah, besok melemah lagi. Ya, itu hati. Ya. Ini qallaba yuqallibu, bolak-balik. Ya, tidak bisa istiqomah itu, susah diistiqomahkan. Dan yang keempat, minta kepada Allah wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah atas kaum orang-orang yang kafir. Ini doanya orang-orang yang sabar. Yang ketika orientasinya adalah akhirat. Tapi kalau orientasinya dunia, mendapat musibah itu langsung mereka berubah itu. Wes kane kangelan pindah wae gitu. Ya, yang seperti ini susah, wis pulang saja, berhenti saja. Jadi orang yang orientasinya dunia itu bukan orang yang ulet, ya, bukan orang yang sabar, bukan orang yang bahasanya itu terus maju gitu. Jadi kalau menghadapi satu ujian yang membuat dia susah itu mudah goyah. Nah, tapi kalau orientasinya akhirat tadi, menghadapi musuh yang lebih besar sekalipun, dia akan, ya Allah tolonglah kami. Ya, itu orang-orang yang sabar. Maka di ayat yang lain, keutamaan orang yang sabar itu disebutkan in kuntum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kamu jumlahnya 20 orang yang sabar saja, 20, ya, enggak usah banyak-banyak, 20 orang yang sabar saja, maka bisa mengalahkan 200 orang-orang yang kafir. Ya, jadi 20 mengalahkan 200. Berarti orang sabar itu ulet luar biasa. Ya, ini yang dicari, ya, orang-orang yang sabar dalam satu perjuangan. Ya, ayat yang terakhir,
akhirnya nih fa'atahumullahu thawabad dunya. Akhirnya Allah memberikan ya kepada mereka balasan kehidupan dunia. Pahala dunia diberikan. Jadi orang yang orientasinya akhirat, dunia itu pasti dapat. Ya, yakin sekali. Kalau kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat, itu dunianya itu pasti ngikut itu. Ya. Tapi sekali lagi kalau kita orientasinya dunia, akhiratnya kelewat, tidak mungkin dapat. Ya. Maka sejak awal ketika kita bekerja, itu orientasinya hanya jangan dapat dunia, itu kerugian. Ya. Orientasinya gimana? Saya bekerja biar bisa menafkahi anak istri, sehingga bisa ibadah dengan baik, ya, bisa sholat, bisa puasa, bisa sodako, bisa zakat, bisa umroh, bisa haji. Ya. Jadi niatnya itu benar-benar untuk bisa meraih akhirat. Ya. Bukan kemudian aku iso kerja, engkau gajine nggo tuku mobil, ya, kemudian gue kelencer, gue jalan-jalan, mesti engkau intine ketemu cewek liya, nah, repot. Ya, itu rata-rata orang yang orientasinya dunia itu justru oleh Allah di bahasanya itu dilulu, ya, diistidrojkan. Ya. Orang gajinya sudah 300 juta kok masih korupsi, itu kan lucu. Ya, padahal itu kalau dikasihkan kepada kita, itu 1 tahun tidak usah kerja. Ya, tapi mereka masih kurang gitu. Ya, itu bagian dari azab Allah itu. Merasa tidak cukup, itu adalah bagian azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang pencari dunia. Ya. Dicabut oleh Allah rasa qanaah itu azab itu. Ya. Sehingga tidak merasa cukup terus. Ya. Kurang, ini kurang, itu kurang. Berbeda dengan, ya, karena nikmat itu kan ada 2 ya. 1 nikmat dohir, 2 nikmat batin. Orang yang diberi nikmat dohir itu ya seperti uang, itu kan nikmat dohir ya. Ya. Itu belum tentu hatinya tenang gitu. Ya. Orang yang diberikan nikmat dohir belum tentu sampai kepada hati. Ya. Tapi sebaliknya orang yang diberi nikmat batin, ya, itu insya Allah secara dohir itu dia cukup gitu. Ya. Rasulullah itu orang yang paling qanaah hatinya, gitu. Bahagia selalu, meskipun kadang enggak makan 2 hari 3 hari, sampai perutnya diikat. Ya. Coba nanti dibaca di Sirah Nabawiyah itu. Ada istri-istri Rasul itu sampai 2 bulan itu enggak masak. 2 bulan enggak masak. Itu kalau ibu-ibu sekarang gimana protesnya sama suami? Mau makan apa begitu ya? Itu nanti dicek di hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para istri Rasul tentang, ya, dapur, ya. Itu mereka ada yang 2 bulan enggak menyala api. Terus makanya dari mana? Dari pemberian tetangganya. Ya. Ini luar biasa, Sirah Nabawiyah yang seperti itu kadang harus kita cermati. Ya. Siti Fatimah sendiri itu sampai tangannya itu kan kasar sekali itu. Ya. Kenapa? Ya karena menumbuk sendiri gandumnya. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib kan bukan orang yang sekaya seperti Utsman bin Affan. Ya. Sehingga kalau untuk masak saja Fatimah harus menumbuk sendiri. Nah, ini. Jadi semuanya kadang dunia itu memang membuat hati keruh, ya. Dunia itu membuat hati keruh. Yang halal saja membuat hati keruh, apalagi yang haram. Gitu. Jadi harta, benda, uang gitu. Itu kalau orientasinya itu bisa membuat hati menjadi keruh.
Harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Ya. Ya. Uang itu, harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Itu menjadi satu hal yang penting kita renungkan. Ya, sehingga para sahabat itu kalau memandang dunia itu ya hanya sebatas sayap nyamuk saja. Ya, kaya miskin itu bagi mereka pilihan, bukan menjadi tujuan. Ya, kalau mereka mau kaya sangat-sangat mungkin bisa, Rasul pengen kaya sangat-sangat mungkin bisa. Ya, tapi tidak menghendaki itu. Tadi ya halalnya saja dihisab, ya, apalagi haramnya diazab. Gitu. Ya, maka di sini Allah berikan kepada orang-orang yang sabar tadi, fa'atahumullahu sawabat dunia. Jadi Allah kasih kepada orang-orang yang sabar tadi balasan kehidupan dunia. Wa husna sawabil akhirah. Dan nanti di akhirat oleh Allah akan diberikan balasan yang terbaik. Wa husna sawabil akhirah, dan sebaik-baiknya pahala kehidupan akhirat. Ya, di dunia diberikan oleh Allah ya sawab dunia, balasan dunia berupa kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan hati, ya. Kemudian di akhirat mendapatkan sebaik-baik balasannya. Ya, jadi teman-teman enggak usah risau urusan dunia. Ya, enggak usah risau urusan harta. Risaulah urusan akhirat. Ya. Syekh Mutawali Sa'rawi itu mengatakan begini yang kaitannya dengan harta ya. Ya. Jadi Syekh Sa'rawi dulu masih hidup ketika kami berada di masjid, jadi menangi beliau. Ya, salah satu ungkapan beliau adalah ya, jangan risau masalah urusan dunia. Kenapa? Karena ya, rizquka ya, lau lam ta'rif, jikalau kamu tidak mengetahui aina unwanu rizkika, kalau kamu tidak tahu di mana alamat rizkimu, ya. Jadi kalau kamu tidak tahu di mana alamat rizkimu, ya, yakinlah rizkuka ya'lamu unwanak. Ya. Jadi rizkimu itu tahu di mana alamatmu. Ya. Ini ungkapan yang menarik. Kalau kamu tidak tahu di mana rizkimu, di mana alamat rizkimu, jangan khawatir, karena rizkimu tahu di mana alamat rumahmu. Iya, bahasa Jawanya rizki nggak akan kemana-mana ya. Rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau itu menjadi bagian dari kita, yakin pasti akan kita dapatkan meskipun kita tidur. Ya, tapi kalau itu bukan menjadi milik kita, ya, meskipun kita kejar, ya tetap tidak akan menjadi milik kita. Ya, jadi hebatnya orang yang beriman itu akan selalu tenang dengan urusan dunia, enggak pernah risau. Ya, jadi kalau urusan akhirat baru dia risau. Ya, tidak sholat tahajud, tidak bisa ngaji, tidak, itu gelisah itu. Ini ya, sekarang pilih mana? Ya, tidak sholat ya, dengan mengejar uang 10 juta. Iya, itu pilih mana? Sholat atau uang 10 juta? Mesti rata-rata milih iya, rata-rata mesti milih 10 juta. Wong 1 juta aja rela meninggalkan sholat. Jadi sekarang dia belum ngerti karena masih tertutup ya. Tapi nanti ketika dia meninggal dunia, ya, itu dijamin dia ngerti kalau sholat lebih utama dari sekedar 10 juta. Kenapa? Karena kalau orang sudah meninggal, itu penglihatannya dicabut oleh Allah, dicingkap semua tabirnya, absaruhumul hadid. Penglihatannya sudah tajam. Ya. Jadi disingkap semua tabir, kemudian diperlihatkan kebenarannya. Maka dijamin orang kalau sudah meninggal itu cerdas. Ya, orang kalau sudah meninggal nanti akan tahu
mana yang baik, mana yang buruk. Cuman sayangnya pas ngerti, pas sudah mati. Nah, itu yang nggak bisa ditarik lagi itu waktunya. Ya, jadi orang kalau sudah meninggal itu pandangannya menjadi tajam. Dia ngerti ini halal, ini haram. Ya, cuman sudah waduh ini ngerti dulu saya masih nggak ngerjakan ini itu. Satu kali sujud saja lebih utama daripada ya 100 juta bahkan tidak hanya 10 juta. Ya, contoh misalnya ya, orang kalau ngerti pahala sholat sop pertama itu dalam hadis kan disebutkan kalau orang ngerti pahala sop pertama pasti rebutan. Ya, karena jumlah sop pertama itu hanya 10 katakan, yang merebutkan itu ada 100, nggak mungkin di sop pertama semua, maka harus diundi untuk bisa sampai sop pertama. Ya, itu kalau dia tahu, tapi karena nggak ngerti, ya maka ketika ada orang mau masuk sop pertama malah monggo jenengan saja gitu, malah dipersilahkan. Karena apa? Nggak ngerti. Nah, tapi nanti kalau sudah di alam akhirat, di alam barzah setelah meninggal dunia, baru dia oh ya ternyata semua dulu yang dijanjikan Allah itu benar. Kenapa? Sadar kok sudah mati. Ya, jadi fa'atahumullahu thawabat dunya. Allah berikan pada mereka balasan dunia wa husna thawabil akhirah, dan sebaik-baik balasan akhirat. Dan kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Ayatnya ditutup dengan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, maka jangan berhenti untuk menebarkan kebaikan sekecil apapun, karena itu dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah pasti diistimewakan. Tidak mungkin orang yang dicintai kok sendirikan, dianaktirikan, itu enggak mungkin. Jadi kalau orang itu dicintai oleh Allah pasti akan diberi keistimewaan. Ini kekasihku, ini orang yang aku cintai. Ya, dengan manusia saja dibedakan kok yang dicintai sama yang enggak dicintai. Apalagi dengan Allah. Ya, jadi kalau kita ya ada orang keluarga, kerabat misalnya ada acara ya, ngantenan itu kan mesti oh ini keluargaku, tempatnya sebelah sini. Ya, diistimewakan, ya, di VIP kan gitu. Ya, tapi kalau itu bukan keluarga, ya yes, tempatnya biasa saja. Itu dengan manusia saja dibedakan, apalagi itu oleh Allah. Maka di sini Allah tetapkan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti untuk menebar kebaikan, walaupun sekedar senyuman. Ya, senyum itu kan juga berbuat baik karena menyenangkan orang, asal bukan istri orang lain. Pasangan senyum yang disenyumin ada modusnya, ya. Itu bukan menyenangkan orang lain, menyenangkan diri sendiri. Itu. Baik teman-teman semuanya, sampai ayat 148. Moga kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Ya. Baik, sambil nunggu yang bertanya sedikit kami lanjutkan sedikit ya penjelasannya tadi. Jadi kan ini tema awalnya kaitannya dengan perang Uhud ya. Jadi satu perang Uhud dan itu mengalami satu kekalahan adalah satu pelajaran yang berharga. Ya. Banyak pelajaran termasuk di situ orang-orang yang cinta dunia sama yang cinta akhirat. Ya, bagaimana responnya ketika melihat harta rampasan padahal saat itu bersama Rasul. Itu saja ya, ketahuan sekali orang yang orientasinya dunia sama orang yang orientasinya akhirat. Ya, ini menjadi satu pembatas benar ya antara orang-orang yang hubud dunia sama hubul akhirah. Ya. Akhirnya nanti yang menjadi perbedaan apa? Pembedaannya ya di dalam pengamalan masalah agama. Orang yang orientasinya dunia tadi, pasti dia akan menjauhi akhirat. Karena dunia dengan akhirat itu seperti minyak dengan air. Tidak bisa ketemu, pasti ada sekat antara minyak dengan air itu. Nah,
Begitu juga orang yang hubud dunia sama hubul akhirat. Orang yang mencintai dunia pasti nggak suka akhirat. Ya, orang yang suka akhirat pasti nggak suka dunia. Artinya dunianya untuk akhiratnya kan begitu. Ya, inilah yang menjadi hikmah pelajaran besar pada perang Uhud itu. Ya, jadi kekalahan Allah buat orang Islam kalah biar belajar, ya, biar mengevaluasi. Ya, yang dievaluasi bukan Rasul nggak mungkin dievaluasi karena sudah pasti benar. Tapi yang dievaluasi adalah bagaimana kaum muslimin saat itu. Ya, ternyata tidak semua kaum muslimin itu orientasinya akhirat. Tidak semua orang yang berperang bersama Nabi niatnya tulus. Tidak semua orang yang menjalankan agama itu orientasinya akhirat. Nih, itu yang nggak boleh kita nafikan. Maka harus hati-hati ya, dalam mengerjakan satu amalan untuk menguatkan niat tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insya Allah itu akan membuat hidup kita lebih tenang, membuat hidup kita lebih mudah. Gitu. Ya, itu tambahannya. Oh, kalau ada yang mau bertanya lagi, Bu Kaji mungkin. Monggo silakan. Ada yang bertanya atau kiranya dicukupkan? Mungkin Ya, cukup Ustaz. Ya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mari teman-teman semuanya kita berdoa kepada Allah agar selalu diberikan petunjuk yang benar itu benar untuk bisa mudah mengikutinya. Kita berdoa kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu bisa beramal soleh, beramal kebaikan. Ibtigha'an limardatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa lal maridha illa syafaitah wa lal mayyita illa rahimtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura wali walidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.